intim dalam keadaan capek ataupun adanya pikiran, pasti tidak akan bisa berdiri beneran, atau rudalnya itu tidak akan bisa menancap. Jadi sebelum melakukan jima itu muntah dulu nih, terus kok setelah muntah itu melakukan jima, itu harus dihindari ya. Yang selanjutnya adalah ketika sakit perut. Ketika sakit perut itu jangan melakukan jima ya. Sakit perut aja, merasakan sakit perut aja itu sudah sakit ya, kita mau melakukan jima itu susah banget, pasti gairah seksualitasnya itu akan turun, tidak mungkin enggak ya. Yang selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun yang mana akan membahas tentang hubungan-hubungan suami istri ya. Bagaimana tata caranya, atau malam apa yang paling baik untuk berhubungan intim, malam apa aja yang harus dihindari untuk berhubungan intim. Ya, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Suma asyara mongko nulih awah isyara sapa Kyai Nadim ila ahwalin maring bira nerangake maring bira-bira tingkah yuhdarul jima'u kang den kuwatarake apa jima' fiha ing dalam ahwal biqaulihi kelawan dawuhe Kyai Nadim. Jadi di sini Kyai Nadim akan menjelaskan beberapa tingkah yang dikhawatirkan ketika melakukan jima ya, melalui baharnya atau bahar tawilnya dari Kyai Nadim. Apa saja yang perlu dihindari ketika melakukan hubungan jima, karena efeknya apa ya, dampaknya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar lan wadiya sapa sira minal jima'i saking jima fi halid dhama ing dalam tingkah ngorong, wal ju'ilan tingkah luwe sohahe konco hakahu ngalapo sapa sira ing keterangan munadhama haleten urutake. Yang pertama dari baharnya Kyai Nadim ya, itu kita diusahakan untuk tidak melakukan jima dalam keadaan haus ataupun lapar ya. Ini dianjurkan oleh Kyai Nadim untuk tidak melakukan jima ketika lapar ataupun haus. Alasannya apa? Nanti akan dijelaskan. Walau dilan tingkah gelo wal farhilan banget bunga kadaka kaya mengkumono farhon waroda kang wis temeka apa da wasyibin lan tingkah warak wasahri lan tingkah karepan iku. Ada yang mengatakan sedang mengharapkan sesuatu atau memikirkan sesuatu, dan ada pula wakil dikatakan bahwa itu adalah begadang ya. Kadaka kaya mengkono seher mobil sanadaten sandahake. Yang selanjutnya dalam baharnya Kyai Nadim ya, itu adalah tidak boleh melakukan jima ketika dalam keadaan sedih utawa gelo. Bahasa Jawanya itu gelo, sedih bahasa Indonesianya ya. Yang selanjutnya adalah jangan melakukan hubungan intim ketika kita sedang merasa senang banget atau kegirangan banget ya. Alasannya apa? Tetap nanti insya Allah pasti ada jawabannya di sini. Yang selanjutnya tidak boleh melakukan hubungan intim dalam keadaan kenyang ya, terlalu kenyang. Itu ada beberapa penyakit yang sangat banyak kalau kita terlalu kenyang terus melakukan hubungan intim. Dan ketika setelah begadang mungkin ya, dari siang sampai malam itu belum sempat tidur, katakanlah jam 2 melakukan hubungan intim, itu jangan ya, karena bisa menimbulkan beberapa penyakit. Wal qoi lan mutah-mutah wal ishalilan murus niku. Murus itu sakit perut ya. Itu bahasa kitabnya itu murus, atau bahasa Indonesianya sakit perut. Finidomi ing dalam runtu tekadaka iku kaya mengkono ishalilahirihi huru juga utawi tingkah ngetokake sira minal hamami saking patusan panas itu kamar mandi ya. Jadi di sini dijelaskan dalam baharnya Kyai Nadim. Yang selanjutnya jangan melakukan hubungan intim ketika dalam keadaan setelah muntah ya. Setelah muntah banyak sekali terus melakukan hubungan intim, itu harus dihindari. Jangan sampai melakukan hubungan intim setelah muntah ataupun ketika sakit perut ya. Ketika setelah sakit perut terus melakukan hubungan intim atau sedang merasakan sakit perut, itu jangan, hindari untuk melakukan hubungan intim ya.
Yang selanjutnya adalah setelah keluar dari kamar mandi atau setelah buang air besar BAB ya, setelah BAB, buang air besar ya. Jangan sampai setelah buang air besar kita melakukan hubungan intim ya. Dampaknya apa? Nanti ya tetap hati-hati ya jawabannya. Au qablahu tawa ing dalam sadurunge metu kata bikaya kangelan wal hijamah lan wahai jamah lan cantok fa'u mongko ngreksa sira kabeh wa hakikuhul lan nyata sira kabeh bila malamah kelawan tanpa ana maidu. Nah, yang selanjutnya dijelaskan oleh Kiai Nadim tadi adalah sesudah keluar dari kamar mandi atau sesudah BAB, dan yang selanjutnya hindari untuk melakukan hubungan intim sebelum masuk ke kamar mandi atau dalam kategori itu ya menahan air kencing ataupun menahan BAB ya, BAK ataupun BAB ya, itu hindari ya. Jadi kita melakukan hubungan intim tapi merasakan menahan air kencing ataupun BAB itu hindari. Yang selanjutnya adalah ketika kecapean, itu jangan sampai karena bisa menurunkan gairah menurut saya. Karena saya pernah melakukan sendiri ya. Mencoba untuk melakukan hubungan intim dalam keadaan capek, alhasil gairahnya hilang dan tidak jadi, alhasil istri pasti akan gelo, menyesal ya. Yang selanjutnya setelah melakukan bekam, hindari setelah melakukan bekam untuk melakukan hubungan intim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhbara mongko aweh kabar sapa rahimahullah taala Kiai Nadim rahimahullah taala anal jima ing satemene jima yuhdaru iku den kuwatirake minhu apa saking jima fi halil atashi ing dalam tingkah ngorang wal juilan ngeleh lesu ki di sini bahasane lesu ki ngeleh lapar ya. Wal hoidilan muring-muring li annahu karena satemene jima yuskitu iku ngilangake apa jima al kuwata ing kekuatan kama kaya oleh keterangan kala kang wis dawuh hu ing mas apa Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Nah, di sini Kiai Nadim rahimahullah taala mengabarkan bahwa jima itu hindari ketika kita dalam keadaan lapar ya. Yang selanjutnya haus, yang selanjutnya dalam keadaan marah. Itu 3 perkara itu harus dihindari. Ketika akan melakukan jima, jangan sampai kita itu merasakan lapar, marah, dan haus. Karena itu bisa menghilangkan gairah seksualitas ya. Gairah seksual antara suami dan istri ya. Jadi akan melakukan hubungan intim akhirnya tidak jadi karena tidak adanya atau tidak timbulnya gairah antara suami dan istri. Ya, kelihatannya sepele, lapar, haus, ya, marah, itu kayak sepele, tapi efeknya ternyata tidak bisa menimbulkan gairah. Wa fil halil farilan ing dalam tingkah bunga al mufriti kang banget bunga li anahu karena satemene jima yurisu iku bisa maresake apa jima al husya ing cidra. Yang selanjutnya adalah jangan melakukan hubungan intim dalam tingkah terlalu gembira atau sangat bergembira, itu jangan, karena ketika melakukan hubungan intim dalam keadaan terlalu gembira atau terlalu senang itu bisa mengakibatkan cedera-cedera itu pingsan ya. Kalau dalam bahasa kitabnya ini dijelaskan adalah pingsan, semaput ya, Jawane semaput nih sampean sing wong Jawa gak ngerti ya iki artinya semaput pingsan kuwi ya. Ya, atau yang selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim wa fi halilan wa fi halisyibilan ing dalam tingkah kang wareg li anahu karena satemene jima ing dalam tingkah kang wareg yurisu iku bisa marisake au ja'al mafasila ing pira-pira penyakit terus-terusan. Yang selanjutnya ketika kita melakukan jima dalam keadaan sangat kenyang itu bisa mengakibatkan penyakit persendian tulang. Kelihatannya sepele ya. Persendian tulang itu kalau tidak diobati tulang-tulang kita akan merasakan linu. Ya, Jawanya itu basa Jawane linu. Bualung nek linu kabeh wangel tenan, beneran ya. Jadi hindari untuk melakukan jima dalam keadaan terlalu kenyang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadalan kaya iki halish asyibu
akibas sahri ing dalem ngiring-ngiringi karepan wal hamilan susah li'anahu karana satamene jima ing dalem tingkah mau kabeh yuskitu iku ngilangake apa jima al kuwata ing kekuatan. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Kiai Nadim, hindari untuk melakukan jima dalam keadaan setelah begadang ataupun dalam keadaan sedih ya, karena itu bisa menimbulkan hilangnya gairah atau kekuatan. Kalau gairah mungkin masih ada, tapi kekuatan biasanya 1 ronde, 2 ronde, 3 ronde dalam hubungan intim suami istri. Biasanya suami itu sampai 3 kali keluarnya, itu cuma 1 kali ya. Jadi istrinya itu kurang puas, biasanya istrinya yang keluar duluan, ternyata yang keluar duluan adalah sang suaminya. Itu jangan sampai ya, itu dihindari ketika setelah begadang ataupun dalam keadaan sedih ya, hindari itu. Wa kadalan kaya mengkono kabeh yuhdaru den kuwatarake apa ayakuna yen to ana qablahu iku ing dalem sadurunge jima qaiun apa muntah au ishalun utawa murus piloro weteng ya, au ta'abun utawa kesel, au khuruji damin utawa metune getih, au irkin utawa metune keringat, au bolin kasirin utawa metune uyuh kang akeh. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Kiai Nadim, hindari untuk melakukan jima ya ketika sebelumnya itu muntah beberapa kali ya. Jadi sebelum melakukan jima itu muntah dulu nih, terus kok setelah muntah itu melakukan jima, itu harus dihindari ya. Yang selanjutnya adalah ketika sakit perut. Itu ketika sakit perut itu jangan melakukan jima ya. Sakit perut aja, merasakan sakit perut aja itu sudah sakit ya, kita mau melakukan jima itu susah banget, pasti gairah seksualitasnya itu akan turun, tidak mungkin tidak ya. Yang selanjutnya adalah ketika dalam kecapean atau terlalu banyak pikiran, itu tidak bisa atau menghilangkan gairah seksualitas seorang pria. Coba saja kalau kalian sudah memiliki pasangan halal ya, coba melakukan hubungan intim dalam keadaan capek ataupun adanya pikiran, pasti tidak akan bisa berdiri beneran, atau rudalnya itu tidak akan bisa menancap ya. Yang selanjutnya adalah setelah terluka, atau di sini khurujudamin itu terluka, keluarnya darah ya, terluka. Au irkin utawa metune keringat utawa berpipis akeh, atau setelah mengeluarkan air kencing yang banyak, itu harus dihindari ya. Au dorbin utawa onone warna min durubin kang tetep saking pira-pira warnane al istifrohati pira-pira urus-urusan lianahu krana sak temene jima ing dalam tingkat tinutur mudirun iku bahayani kama kaya oleh keterangan kala wis ngandika hu ing Mas Ar-Razi, Imam Razi aidan halimane. Jadi di sini ditakwid oleh Imam Ar-Razi ya, pengendikan dari pengarang kitab Qurratul Uyun. Jadi hindari untuk melakukan hubungan intim ketika sebelumnya muntah, sakit perut, capek, pikiran, terluka dan sebagainya, itu harus dihindari karena bisa menimbulkan beberapa penyakit ataupun hilangnya gairah. Wa kadalan kaya mengkono yuhdaru den dawuhake yuhdaru den kuwatirake minhu apa saking jima badal khuruji ing dalam sawise metu minal hamami saking pira-pira padusan panas itu adalah kamar mandi, seperti yang tadi di awal dijelaskan ya. Li'anahu krana sak temene jima yamlau iku bisa ngebai apa jima ar-ra'sa ing penyakit sirah. Yang selanjutnya di sini dijelaskan oleh Kiai Nadim, jangan melakukan jima setelah BAB atau keluar dari kamar mandi, buang air besar dari kamar mandi ya. Jadi buang air besar ya banyak, terus melakukan jima, itu akan mengakibatkan penyakit kepala. Jadi hindari itu ya. Jadi penyakit kepala pun jangan dibuat sepele. Ketika penyakit kepala itu sudah pada akutnya, itu bisa mengakibatkan kematian seseorang ya. Au qablahu utawa sadurunge hamam, utawa sadurunge masuk kamar mandi ya, hamam itu ya. Li anahu karena sak temene jima yuskitu iku ngilangake apa jima al kuwata ing kekuatan. Atau yang selanjutnya adalah sebelum melakukan ketika melakukan jima sebelumnya itu adalah menahan buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi melakukan jima tapi sedang menahan buang air kecil ataupun buang air besar, itu bisa mengakibatkan hilangnya gairah atau kekuatan ya. Yang seharusnya saya itu kuat 5 ronde, 6 ronde, itu cuma 1 ronde, bahkan 1 ronde, mungkin 1 ronde masih
beruntung. Nah, Anda kata sebelum atau satu ronde katakanlah masih dodok-dodok, itu sudah keluar, itu yang menyakitkan ya, menyakitkan sekali, membuat istri itu menyesal, gelo, dan kita pun pasti akan merasa gelo ya. Jadi hindari untuk melakukan hubungan intim ketika menahan BAB ataupun buang air kecil ya. Jadi pada kesimpulannya, hindari melakukan hubungan intim pada keadaan-keadaan tersebut yang tadi sudah dijelaskan ya, karena bisa mengakibatkan beberapa penyakit persendian, penyakit kepala, ataupun menghilangkan gairah seksualitas dalam hubungan intim ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kajian ini bisa dilakukan pada kalian yang sudah memiliki pasangan yang halal atau pasangan suami istri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.